Hari ini kita bahas topik panas dan penuh kontroversi. Apakah benar kepala daerah, seperti bupati dan wali kota, nantinya tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat? Wacana ini mencuat lagi dan bikin banyak pihak was-was. Mari kita bongkar satu persatu faktanya. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Tokoh pertama yang melemparkan isu ini adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dalam sebuah pernyataan publik, Cak Imin menyebut PKB punya dua opsi besar. 1. Gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat. 2. Bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Alasannya, demi efisiensi anggaran pemilu yang dianggap terlalu mahal. Bahkan, menurutnya, ini bukan ide baru. Hasil beberapa Munas NU juga merekomendasikan evaluasi pilkada langsung, karena dianggap memicu biaya politik tinggi dan menghasilkan pemimpin yang tetap bergantung ke pusat. Nggak cuma PKB, Partai Golkar juga mendukung gagasan ini. Bahkan, Menteri ESDM sekaligus Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengklaim Golkar sudah lebih dulu menggagas ide serupa sejak Desember tahun lalu. Menurut Bahlil, tidak ada yang salah dengan usulan ini, karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ia menambahkan, demokratis itu bisa berarti banyak hal. Bisa langsung, bisa juga melalui wakil rakyat seperti DPRD. Hal ini juga diamini oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa pasal 18B ayat 4 UUD 1945 menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa kata langsung. Menurut Tito, dalam teori demokrasi, itu bisa berarti dipilih langsung oleh rakyat atau oleh wakil rakyat. Jadi secara hukum, usulan itu memang punya dasar. Tapi apakah ini berarti kita bisa langsung mengubah sistem pemilihan kepala daerah? Tapi tunggu dulu. Banyak pihak justru melihat usulan ini sebagai kemunduran demokrasi. Pakar politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, mengingatkan bahwa rakyat akan kehilangan hak memilih langsung pemimpinnya. Menurutnya, jika pemilihan dilakukan oleh DPRD atau ditunjuk pusat, maka rakyat kehilangan kontrol atas pemimpin daerah. Daerah menjadi sekadar kepanjangan tangan pemerintah pusat. Potensi praktik politik transaksional di DPRD akan meningkat tajam. Bayangkan, nasib daerah bisa ditentukan oleh lobi-lobi politik segelintir elit. Kalau wacana ini serius dilaksanakan, apa saja efek dominonya? 1. Harus ada revisi UU Pilkada. 2. Harus ada pemisahan tegas antara pemilu nasional dan pemilu daerah. 3. Butuh mekanisme kontrol baru agar DPRD tak jadi sarang praktik suap dan mahar politik. 4. Bisa timbul gejolak sosial jika masyarakat merasa haknya dirampas. Titi Anggraini, ahli hukum pemilu dari UI, menegaskan bahwa revisi sistem pemilihan kepala daerah tidak bisa asal ubah. Harus ada peta jalan, kajian akademis, dan konsultasi publik secara luas. Sekarang pertanyaannya, apakah benar sistem pilkada langsung terlalu mahal dan tidak efektif? Ataukah biaya mahal itu justru berasal dari sistem politik partai yang koruptif? Kita perlu waspada. Demokrasi bukan hanya soal efisiensi, tapi soal partisipasi. Kalau rakyat tidak bisa lagi memilih pemimpinnya secara langsung, lalu apa bedanya dengan zaman Orde Baru?